Shalom warga kerajaan, kembali lagi kita di program Kingdom Culture. Kalau kita sebelumnya berbicara tentang Kingdom Family, saat ini kita akan belajar tentang Kingdom Parenting. Dan saat ini kita sedang di The Aero Creative Community Center, Pak. Ini suasananya agak santai dan lain sebagainya, kita bisa sambil ngobrol. Nah, kita tahu bahwa anak-anak Pak Roni ini semuanya melayani Tuhan dan baik-baik seperti itu. Apa sih pola asuh seperti apa yang Pak Roni? Ya, jadi begini, ketika Tuhan membentuk keluarga dan dia berkata kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah lalu berkuasalah dan seterusnya. Pada waktu dia berkata be fruitful and be multiply, itu mengandung pengertian sebetulnya kita itu jangan cuma punya anak jasmani. Oke. Itu harus memang pernikahan itu ada prokreasinya, kita punya keturunan. Tetapi sebetulnya Tuhan inginkan lebih jauh daripada itu, keturunan kita secara jasmani harus menjadi keturunan rohani kita juga. Jadi tanggung jawab pendidikan rohani untuk anak-anak jasmani kita itu bukan tanggung jawab gereja ataupun guru-guru sekolah minggu, tetapi tanggung jawab orang tua. Itu yang sering dilupakan ya Pak? Iya, jadi bagaimana anak mau belajar berdoa bukan gereja yang mengajari, seharusnya dari rumah, papa mama yang ngajarin. Bagaimana anak bisa mau suka cinta baca Alkitab, orang tua yang mesti ngajari karena diberi keteladanan hidup dari orang tuanya. Teladan ya. Nah, anak-anak saya khusus yang paling kecil, saya ini punya bacaan tahunan. Ya, saya baca Kejadian sampai Wahyu setahun sekali selesai. Pernah satu masa ketika dia masih SMP, dia tanya sama saya, Papa udah sampai di mana? Oh, saya sudah kitab Papa dari kitab Yeremia. Oh Pak, sama apa aku loh? Kok bisa gitu? Ya aku juga ikut seperti Papa, ikut dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bersyukur. Ya, dan saya tidak perlu berteriak-teriak atau memerintahkan apa, tapi ketika mereka melihat teladan orang tua, children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukan. Apa yang dilakukan orang tua dilihat oleh anak-anak kita. Jadi saya tidak membangunnya begitu saja, tapi dari kecil mereka. Dan itu memang seperti yang firman Tuhan katakan bahwa orang tua yang harus memberikan keteladanan. Teladan dan itu dibangun dari keseharian. Betul sekali. Karena jadi kan, culture nantinya. Jadi culture betul sekali. Karena kan kita nggak bisa ngomong, tapi kalau kita orang tua nggak melakukan juga nggak dicontoh gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang tadi bagaimana orang tua memberikan teladan. Nah, mungkin dalam kasus ini beberapa warga kerajaan orang tuanya tidak memberikan teladan. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau orang itulah dia yang disebut sekarang itu ada yang namanya generation attack, serangan generasi. Serangan generasi adalah serangan terhebat dari iblis, dari kuasa kerajaan kegelapan kepada keluarga-keluarga, khususnya yang pertama kepada bapak-bapak. Sehingga bangkitlah yang disebut dengan fatherless generation, generasi tanpa bapak. Punya bapak sih, di rumah bapak ada, tapi bapak cuma hadir secara fisik. Bapak tidak hadir secara rohani, tidak hadir secara kejiwaan ya, dalam arti kata menenteramkan anak-anaknya. Sehingga kita lihat masalah kesehatan mental illness sekarang meningkat, anak-anak muda kita broken home dan sebagainya. Lalu juga anak-anak tidak takut akan Tuhan, bahkan penyakit-penyakit dalam penelitian dari John Hopkins University, fakultas kedokterannya, 1337 dokter membuat penelitian selama puluhan tahun. Mereka menemukan kenapa orang pada masa tuanya bisa kena jantung koroner, kanker yang mematikan, dan darah tinggi, penyakit mematikan yang lainnya. Itu disebabkan pada masa kecilnya tidak dekat dengan bapaknya. Not feel like home tadi yang kita bicarakan. Jadi kehilangan identitas. Jadi seorang bapak itu memberikan identitas, dia memberikan visi kepada anak-anaknya. Dan ketika kehadiran bapak tidak maksimal seperti itu, maka yang terjadi seperti itu. Itulah cita-cita, itulah kemauan iblis. Kalau satu generasi dihancurkan, maka kalau bapak dihancurkan, satu generasi akan hilang seperti itu. Makanya saya mengajak para pemirsa yang dikasih Tuhan, warga kerajaan, kita lihat di Mazmur 78 ayat 4 dan 7, bagaimana Asaf mendidik anak-anaknya. Kenapa saya tertarik Asaf? Asaf adalah pelayan Tuhan di bait Allah yang ditunjuk oleh Raja Daud untuk pelayanan praise and worship. Di situ Asaf ini mendidik anak-anaknya untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Generasi demi generasi. Dan yang luar biasa kalau kita lihat dari zaman Daud,
Berapa lama dia bisa mendidik anak-anaknya? Terlama dalam pelayanan pemuritan kepada keluarga. Dan saya rasa ini pemurid yang terbaik di Perjanjian Lama. Asaf bisa meneruskan sampai keturunannya. Takut Tuhan, melayani Tuhan tuh saya lihat tercatat di Alkitab 500 tahun. Wow. Berakhir kata kapan? Berakhir itu bukan karena dia tidak melakukannya lagi. Karena memang Alkitab tidak mencatat dengan jelas karena orang Israel ketika mereka murtad kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan menyembah berhala, maka Nebukadnezar datang kerajaan Babilonia dan menghancurkan bait suci di bumi rata, hanguskan, lalu tembok Yerusalem dirobohkan, dan disitulah kita melihat bagaimana tidak tercatat lagi keluarga ini melayani Tuhan atau tidak, keluarga Asaf maksud saya. Tapi bandingkan dengan keluarga Raja Daud, baru 3 generasi udah masalah. Daud oke, penyembah. Tapi kemudian Salomo ini 700 istri 300 kundit. 1000 itu yang tercatat. Belum lagi cucunya Daud, Rehabeam. Karena tidak takut akan Tuhan lagi menyebabkan Israel terbelah menjadi 2. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Itu begitu kita bisa lihat betapa parenting. Jangan lupa Daud punya istri 7. Sudah sibuk dengan istri dan sibuk urusan. Lupa kalau untuk anaknya anak-anak itu perlu ya. Anda boleh diurapi oleh Tuhan secara luar biasa, tetapi belum tentu menjamin anak-anakmu takut akan Tuhan. Oleh sebab itu perlu ada upaya yang sungguh-sungguh dari orang tua untuk mengerti ini. Pelayanan generasi begitu penting. Dan Asaf menekankan ada 4 topik yang dia bahas. Kalau boleh saya katakan ini kurikulumnya Kingdom Parenting ini 4 ini luar biasa. Yang pertama ayat 4 Mazmur 78 berkata, kami tidak hendak sembunyikan kepada generasi yang selanjutnya. Apa itu? 1, puji-pujian kepada Tuhan. Menarik sekali. Di situ dikatakan kata pujian bahasa Ibraninya tehillah, himne, pujian pengagungan kepada Tuhan. Ya, apa sih maksudnya intisarinya? Asaf sudah mengajarkan bahwa kita harus mengajarkan generasi di bawah kita yaitu gaya hidup menyembah. Supaya anak-anak mengalami yang disebut love encounter, berjumpa dengan kasih Kristus dalam hidupnya. Ya, makanya mulai dari orang tua mesti menunjukkan dia penyembah. Wah, suara saya nggak bagus, nggak apa-apa. Ini bukan masalah suara jasmani. Ya, dari kecil kita tunjukkan di depan anak-anak kita nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mereka melihat dan mereka akan melakukannya. Terbukti 3 anak-anak saya semuanya pemuji penyembah Tuhan. Dan saya bersyukur semuanya pengubah lagu. Karena mereka melihat dari kecil saya ajak mereka menyembah Tuhan bersama-sama. Yang itu yang pertama. Yang kedua Asaf katakan, yang kedua adalah kekuatannya. Ya, his strength. Ini bicara tentang power encounter. Ajak anak-anak kita ajari bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak berubah dulu sekarang sampai selamanya. Dia Tuhan yang penuh kuasa gitu ya. Dan dia tidak terbatas. Nah, itu mesti diajari orang tua supaya anak-anak itu mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Yang ketiga yang perbuatan tangannya yang ajaib, atau saya singkat disebut diajarilah anak-anak kita tentang pengalaman miracle encounter. Pengalaman perjumpaan dengan mujizat. Kalau ketemu masalah mereka, orang Surabaya bilang gini, ojo diduii terus. Jadi jangan terus ini di duit, ini nggak bisa. Biarkan mereka ketemu masalah. Kita ajari mereka, kamu punya masalah gini, ayo kita bawa dalam doa. Nah, percayalah Tuhan pasti buka jalan. Nah, sengaja dihadapkan pada situasi-situasi sulit supaya mereka menghargai nilai uang dan mereka berharap pada Tuhan dan mereka menemukan bahwa mujizat terjadi. Doa mereka didengar oleh Tuhan. Mereka mengalami doa dijawab oleh Tuhan. Anak-anak saya seorang pendeta, saya digaji, saya tidak pegang uang. Tapi bisa kuliah ke Amerika. Yang nomor 1 bisa lulus S2 di Amerika, nomor 2 juga lulus S2, yang sekarang nomor 3 sedang ambil kuliah. Bagaimana saya bisa dapat berkat? Dengan gaji saya nggak mungkin sebagai pendeta seperti itu. Tapi ketika anak-anak saya ajari bahwa ada mujizat tetap berlangsung. Kamu bisa dapatkan mujizat. Mereka berdoa, mereka bersungguh-sungguh, mereka berpuasa. Dan mereka melihat betul tangan Tuhan mengerjakannya. Dan mereka mengalami mujizat itu nyata. Lalu bahan yang berikutnya adalah dikatakan supaya mereka tetap menaruh percaya dan harap kepada Tuhan. Mereka diajari apa? Kebenarannya. Firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan the truth encounter. Perjumpaan dengan firman Tuhan, kebenaran. Yesus mengajar barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan.
Jadi urutannya gimana? Tahu dulu, baru merdeka. Yeah. Berarti kalau nggak tahu, ya nggak merdeka. Nggak merdeka. Makanya anak-anak kita harus diajari firman. Supaya mereka tahu dan mereka merdeka. Dan mereka, ketika mereka ngerti firman itu memerdekakan. Ketika mereka bergaul dengan firman. Yang luar biasa adalah takut Tuhan akan menyertai mereka. Hidup benar akan menjadi gaya hidup mereka. Dan saya bersyukur untuk itu. Sekarang saya menikmati surga dalam keluarga saya. Karena saya dari awal menekankan anak-anak untuk semua anak-anak mengandalkan Tuhan ya. Amin. Luar biasa sekali. Wow, pembicaraan yang dalam banget ya, dan tentunya menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya percaya pemulihan dalam keluarga, dalam hubungan anak dan orang tua itu terjadi dalam kehidupan kita. Baik. Wow, luar biasa. Mungkin Pak Roni bisa kasih pesan terakhir tentang Kingdom Family ataupun parenting. Ingat baik-baik, semua orang tua saya tahu tidak mudah dalam mendidik anak. Tetapi mari kita memulai dari diri kita sendiri. Kita menjadi teladan, bukan dengan kekuatan, minta anugerah Tuhan. Supaya kita taat kepada kebenaran, jangan lupa children see, children do. Anak-anak mengamati semua yang kita lakukan. Dan ketika mereka melihat kita takut Tuhan, taat firman Tuhan, kita akan menuai buahnya. Mereka akan hidup takut dan taat akan Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.